Hai, apa kabar? Ketemu lagi. Yes, ini video yang sangat saya tunggu-tunggu untuk kali ini. Saya bakal bahas mengenai desk setup tour. Yuk, let's go. Jadi, buat kalian yang mungkin udah ngikutin saya lama dan juga udah ngikutin saya di Instagram, jadi saya itu saat ini baru aja pindah domisili dan ya sekalian pindah domisili saya bangun studio baru untuk saya kerja saat ini. Karena ya udah saya sekarang udah nggak kerja lagi, udah full time jadi content creator. Jadi, meja kerja itu adalah satu tempat yang sangat vital buat saya karena saya sering akan menghabiskan waktu saya lama di meja kerja ini. Dan sekalian saya bikin studio baru, jadi ini adalah setup terbaru saya yang sebenarnya udah saya idam-idamkan sekitar setahun atau 2 tahun ke belakang dan baru terrealisasi saat ini. Jadi kalau kalian lihat di meja ini, posisi saya saat ini adalah berdiri. Ya, saya ngomong berdiri dan meja ini bisa hampir setara tingginya dengan saya. Jadi mungkin buat yang belum tahu, tinggi saya sekitar 180 cm. Meja ini bisa tingginya hampir sama dengan saya. Oke, jadi meja yang saya punya saat ini adalah UDesk Pro yang versi kedua. Jadi ini adalah standing desk atau meja yang bisa posisinya tuh naik turun, dan ini merupakan satu upgrade yang paling worth it yang bisa saya dapatkan di tahun 2022 ini. Karena ya mungkin kalian kerja di rumah, apalagi sekarang sudah WFH, musim WFH kembali. Suatu setup meja kerja itu menjadi sangat vital. Jadi supaya kita kerjanya lebih optimal, kita lebih semangat, menurut saya setup meja kerja itu sangat penting. Oke, buat yang belum tahu dengan brand UDesk, jadi brand UDesk ini adalah brand lokal yang banyak menjual peripheral tentang meja kerja gitu. Cukup banyak produk-produk mereka yang bisa dibilang sangat menarik ya. Jadi ini adalah UDesk Pro versi kedua. Ini tuh harganya sekitar 4,8 juta. Kalian udah bisa dapetin satu kaki meja yang bisa disetting dengan naik turun dengan sangat mudah. Dan UDesk sendiri itu ngasih garansi selama 2 tahun untuk produk dari standing desk-nya ini. Dan kalau kalian ngerasa 2 tahun itu masih kurang lama, jadi misalnya ya karena ini mejanya sering bakal dinaik turunin supaya kalian lebih aman, lebih tenang untuk si mejanya ini lebih jangka panjang, UDesk itu ngasih opsi tambahan itu dengan nambah sekitar 500.000 aja garansinya, jadi nambah 2 tahun lagi. Jadi total 4 tahun. Jadi sekitar menghabiskan dana sekitar 5,3 juta kita sudah dapat standing desk yang sangat kokoh, terus juga punya garansi yang sangat panjang selama 4 tahun. Jadi tenang aja, UDesk sendiri itu udah nyediain semua part yang ada di meja ini. Jadi kalau suatu saat meja kalian rusak, tenang aja karena bakal lebih mudah untuk nyari spare partnya. Secara teknis, meja ini tuh bisa naik turun, jadi posisi terendahnya ada di 60 cm dan yang tertingginya itu sampai dengan 125 cm. Dan kenapa menurut saya standing desk ini penting? Karena postur tubuh saya bisa dibilang besar ya, nggak normal, nggak umum lah di kebanyakan orang Indonesia. Jadi dengan posisi tinggi badan di 180 cm dan kebanyakan meja di Indonesia itu adalah rata-rata tingginya di sekitar 70 cm, itu kalau kerja bikin saya posisinya jadi sedikit lebih bungkuk. Nah, dengan standing desk ini saya bisa atur posisi duduk itu ada di sekitar 75 cm. Jadi, saya bisa posisi kerja jadi lebih tegap gitu. Dan itu menurut saya suatu investasi yang sangat penting karena ketika kita kerja dengan postur tubuh yang lebih pas, itu bakal bikin jadi lebih sehat aja gitu. Dan untuk posisi tertingginya dia bisa 125 cm dan kalau di posisi seperti ini saat ini ada di 105 cm. Jadi kalau misalnya saya lagi pegel gitu duduk, lebih baik posisi berdiri sekitar 10-15 menit, nanti bisa tinggal duduk lagi aja. Lalu untuk si mejanya sendiri dia bisa nahan atau nopang kapasitas berat total di 120 kg. Jadi dengan meja jati yang saya pakai saat ini dengan tebalnya itu 2 cm, itu beratnya sekitar 25 kg. Jadi itu sangat aman banget karena ini kayu solid, 25 kg itu udah lumayan berat. Kalau kalian pakai kayu yang serbuk kayu yang dalamnya serbuk kayu yang seperti IKEA punya, itu jauh lebih ringan. Jadi si mejanya ini bakal sangat-sangat aman. So, untuk detail desk setup ini supaya lebih enak, kayaknya mending ganti angle jadi point of view aja. Yuk, langsung aja kita lah cek yuk. Oke, jadi ini dia untuk point of view, jadi supaya lebih enak ya ngelihatnya, bisa sama-sama dari sudut pandang saya. Jadi ini adalah meja si UDesk Pro 2 tadi. Ini posisinya masih posisi berdiri. Saya bakal turunin.
Ini bakal diturunin ke posisi saya duduk dan dengerin seberapa silent si mejanya. Yes, bisa dibilang ini sangat silent, bisa kecil banget suaranya, dan kita bakal langsung lihat aja point of view dari meja yang saya punya saat ini. Oke, untuk daun mejanya ini adalah daun meja berbahan kayu jati dengan spesifikasi ini punya panjang di 150 cm dan lebar di 70 cm. Ini bahan kayunya solid, jadi bakal sangat kokoh, sangat kuat dengan ketebalan di sekitar 2 cm kalau nggak salah saya. Ya, ini 2 cm. Terus, untuk dari sudut kanan, ya, dari sudut kanan ada apa? Dari sudut kanan ada vas bunga. Ini vas bunga, ya, untuk menghias saja supaya kelihatan lebih cantik gitu ya, si mejanya nggak bosenin lah, ada yang hijau-hijau. Saya beli vas bunga ini di SH Hardware gitu, pas lagi ada promo, si vasnya ini dapat 2, harganya kalau nggak salah di 60 ribuan. Terus untuk si daun-daunnya juga beli di SH Hardware. Lanjut ke bagian sedikit di depannya, ini adalah headphone. Headphone yang saya biasa pakai untuk monitoring pas lagi ngedit. Kenapa saya pilih headphone kabel? Karena headphone kabel itu lebih tidak ada delay ketika saya ngedit, lebih enak aja. Tipenya adalah ini Samsung SR850. Ini adalah headphone monitoring yang punya suara itu bisa dibilang flat. Kenapa saya pilih headphone flat? Karena ya saya supaya bisa dengerin suara asli pas saya lagi ngedit. Terus standnya, di sini pakai stand dari Ugreen. Ini adalah stand yang ya udah lama saya punya. Ini bahannya aluminium gitu, jadi saya taruh di situ aja untuk si nempatin dari si headphone-nya. Lalu bergeser sedikit ke sini, ini adalah laci. Yes, ini laci berbahan besi dari Udes juga. Kalian bisa lihat, dan ini nanti bisa dikunci. Ini hanging, tinggal dibaut ke si daun mejanya. Dia sebenarnya masih ada lagi kakinya di sini kalau kalian mau. Nanti posisinya agak sedikit lebih bawah, tapi saya prefer di baut nempel gini aja, jadi lebih clean gitu. Ya, di sini saya taruh barang-barang yang cepet gitu, butuh saya pakai sehari-hari, kayak di sini buat pindahin data dari kamera ke PC. Ada handphone yang bekas di-review, terus ada flash disk, memory card. Ya udah, itu aja saya taruh di sini. Oke, terus untuk mempersenjatai pekerjaan utama saya pakai laptop yang udah bisa dibilang ini laptop saya yang dari dulu. Dari tahun lalu, ini adalah Acer Nitro 5 AN51545 dengan spesifikasi Ryzen 7 RTX 3060 dan menggunakan RAM 32 GB. Ini udah sangat cukup buat saya pakai beberapa tahun ke depan lah. Ini masih sangat mumpuni. Terus ini saya taruh di atas Razer, jadi supaya bisa menyimbangi dari si monitornya. Ini Razernya dari Udes. Udes juga dengan bahan yang sama dengan daun mejanya. Jadi ini adalah sama-sama kayu jati. Ini kayu yang solid dan ya, namanya kayu solid ini kerasa sangat kokoh gitu. Nah, seperti ini. Ini masih prototype. Nanti mungkin bakal ada yang produk fixnya, kalian bisa cek aja, link pembelian saya taruh di kolom deskripsi seperti biasa. Lalu, di monitor, ini saya sambungkan dari si laptop menggunakan kabel HDMI ke, ya ini adalah monitor lama saya, monitor yang udah saya pakai sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang. Ini adalah AOC 24G2. Ini monitor murah, sekitar 2 jutaan gitu, dengan 24 inch, tapi punya akurasi warna yang bagus, 100% NTSC. Itu yang saya butuhin untuk keseharian ngedit. Lalu di atasnya, saya ada light bar. Light bar ini lupa saya merek apa, tapi ini nih, harganya murah, sekitar 200 ribuan. Beda ya, ada yang kayak gini tuh ada yang sampai 800 ribuan. Tapi ini yang versi murahnya. Dan di sini dia bisa di setting 3 warna gitu. Putih, orange, atau warm banget. Ini yang mix, campur begitu. Fungsinya dari si lampu ini adalah supaya ketika ngedit itu mata kita nggak terlalu silau dari layarnya si monitor. Jadi nanti si cahaya yang ada di light bar ini bakal memotong ke bawah cahaya dari lampu yang dari monitor. Itu bakal buat mata kita lebih ringan aja gitu, lebih rileks untuk melihatnya. Lalu monitor ini saya gantung
menggunakan bracket. Nah, ya bisa kalian lihat, ini bracket dari Oximus. Ini sebenarnya banyak ya produk serupa, brandnya juga sebenarnya ya beda-beda, tapi produknya sebenarnya sama. Dan model yang gas spring seperti ini bisa dibelok-belokin, bisa dinaik turunin dengan mudah. Tapi ya repot nanti setting lagi. Lalu di belakang ini ada lampu light bar, strip LED dari Bardi. Nanti di sini membantu ngasih ambience aja lah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah keyboard Qdos NJ80. Ini keyboard yang jadi daily driver saya karena keyboard ini sangat enak buat saya pakai harian, dan ini adalah mouse sejuta umat. Ini Logitech G304, ini juga keyboard yang sangat enak dengan harga yang bisa dibilang affordable. Jadi dia dua-duanya ini koneksi menggunakan dongle ke sana. Ini saya hubungkan dengan USB hub. USB hub-nya ada di kolong sana tuh, nggak kelihatan. Seperti itu. Lalu untuk ngisi kekosongan di bagian bawah riser, ini saya simpan satu juga keyboard andalan saya, PSD 60. Ini keyboard yang udah pernah saya review juga sebelumnya. Untuk keycap sama-sama saya pakai dari aku dengan profil juga yang sama. Ya, ini ditaruh seperti ini aja untuk ngisi-ngisi kekosongan. Lalu di bagian bawah itu kalian bisa lihat ada kabel buat ngecas, itu USB-C, dan itu untuk versi kabel ya. Dan versi wireless ini saya taruh di sini. Ini adalah dari Keep Wireless D1. Ini support di 15 watt kalau nggak salah saya. Dan ini masih lumayan lah buat ngecas wireless, terutama buat ngecas si iPhone saya. Lalu saya taruh di atas ini satu buah hiasan. Ini kaktus, tapi kaktusnya asli ya, bukan artifisial seperti daun yang tadi. Ini saya beli di Shopee gitu, harganya sekitar 35.000. Ya harusnya kalian bisa cari juga sih, di kota kalian pasti bahan kaktus-kaktus kayak gini ada banyak. Nah, lanjut ke bagian kolong mejanya dulu ya. Ini yang paling penting juga ketika kita bikin desk setup, di mana perkabelan itu harusnya rapi. Jadi kabel di sini, semua stop kontak saya simpan di sini dan menggunakan ya ini juga dari UDES. Jadi ini bisa kelihatan lebih rapi. Nah, selain saya taruh di sini untuk si stop kontaknya, bagian listriknya stop kontak itu nyambung ke stop kontak yang ada di tembok dan ditutupi menggunakan ya kabel chain seperti ini, jadi kelihatan lebih rapih aja. Terutama pas misalnya lagi naik turun itu kelihatan lebih rapih menurut saya, jadi lebih enak gitu dilihatnya. Terutama mungkin kalau kalian pakai kabel yang agak banyak, bisa ditutupin dengan sangat mudah dengan si kabel chain ini. Ini produk yang sangat keren dari UDES. Yes, lanjut ke bagian backboard. Ini adalah IKEA SCADIS. Ini backboard untuk saya simpan beberapa koleksi keyboard saya. Ini ada 1, 2, dan ada beberapa hiasan juga ini dari IKEA. Nah, di sini juga saya taruh ada kabel yang biasa saya pakai sehari-hari. Lalu ada beberapa ya ini peripheral yang juga saya pakai untuk harian, kayak ada stylus, terus ada lampu untuk bikin background di video. Terus di sini juga ada satu lampu yang saya biasa pakai untuk background video juga. Ini lampu Baseus yang dia tuh ditempel magnetik gitu. Nah, ini bisa dilepas, tinggal ditempel lagi kalau mau taruh. Dan ini besi ya. Oke, seperti itu. Lalu, ini bagian sini. Ya, ini hiasan. Hiasan yang sebenarnya saya mau terinspirasi dari produknya IKEA. Saya lupa nama produknya apa, nanti saya tulis aja di catatannya. Ini produk yang seperti ini di IKEA tuh harganya pas normal 1 jutaan, pas promo 600 ribuan. Pas promo aja menurut saya masih sebuah harga yang cukup mahal buat hiasan dinding, dan akhirnya saya bikin, ini gambar saya cari di Google, saya cari percetakan di Bandung, dan bikin seperti ini. Ini ukurannya 100 kali 40 cm, itu harganya sekitar 300.000. Ya, jauh lebih murah, sepertiga harga normalnya IKEA dan setengah harga ketika dia promo. Ini mantap buat hiasan dinding. Lanjut ke bagian kanan. Ini adalah drawer sejuta umat. Ini banyak banget yang pakai. Jadi drawer ini adalah IKEA Alex. Jadi dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 kompartemen.
Are you ready? Kalian jangan kaget ya lihat isinya, karena saya bukan orang yang serapi itu. Kita lihat. Ya, ini adalah alat-alat juga yang saya pakai sehari-hari. Di sini ada dua hard disk yang biasa saya backup untuk data-data video saya yang dari laptop ini. Ini 1 tera udah penuh, lanjut ke yang 2 tera. Terus ada USB hub, ada beberapa charger. Lanjut, ini lebih parah sih. Ini lebih berantakan lagi. Ini ada 2 kabel keyboard, mouse cadangan saya, ini ada mousepad yang nggak kepake, dan ya beberapa produk lainnya. Dan ini power bank buat ngediriin si HP pas lagi bikin video review. Itu kuncinya. Lalu di sini kompartemen ketiga isinya tentang perkameraan saya, ada baterai cadangan, ada mic, ada blower, dan lain-lain. Ini pokoknya perkameraan lah. Terakhir. Nah, bukan terakhir sih, ini yang keempat. Di sini sebenarnya ada satu headphone, ini barang mix yang nggak saya pakai gitu. Ada satu headphone yang sama dengan yang tadi, dengan si SR850 itu. Karena sebenarnya saya suka banget dengan headphone ini, cuman headphone itu yang lama rusak ketika perjalanan. Jadi ketika perjalanan saya simpan di koper, kegencet-gencet dan rusak. Akhirnya saya beli lagi si headphone yang sama. Lanjut, terakhir, ini lebih random. Iya, lebih parah. Ini dunia perkibotan saya. Jadi ya saya simpan di bawah karena ya jarang diakses lah. Oke, jadi itu dia. Bisa kalian lihat sekali lagi point of view desk setup yang sehari-hari saya temui saat saya bekerja. Yes, itu dia tadi desk setup tour 2022 yang ada di studio Gigajet Indo. Oke, jadi mudah-mudahan desk setup ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin saat ini sedang memikirkan atau lagi nyari-nyari inspirasi bikin desk setup untuk kenyamanan kalian kerja di rumah. Satu lagi yang saya lupa tadi, kursi. Jadi kursi yang saya pakai adalah kursi dari S Hardware yang mereknya itu adalah Sieben Sienta kalau nggak salah saya. Nanti detailnya kalian bisa lihat aja di layar. Kenapa saya pilih kursi yang dari S Hardware? Karena menurut saya kursi itu harus dicoba dulu, harus dites mana yang nyaman, mana yang pas dengan porsi atau postur tubuh kita. Jadi sebenarnya pas kalau saya cari-cari di grup Desk Setup Indonesia itu cukup banyak rekomendasi kursi-kursi yang katanya lebih budget dan juga lebih nyaman. Tapi karena menurut saya kalau kursi itu wajib dicoba, jadi ya yang mudah aksesnya ada di S Hardware, jadi saya pergi ke S Hardware dan beli kursi ini. Dan kursi ini juga ada yang online-nya, kalau nggak salah nanti kalian bisa cek aja link pembelian di kolom deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya, desk setup yang ada di tahun ini menurut saya sangat fungsional ketimbang lebih looks ya. Looks oke, tapi fungsionalnya itu kerasa banget buat saya. Dimana ketika saya pegal saat duduk ya saya bisa berdiri dengan mudah. Terus ketika udah sekitar 10-15 menit berdiri ya saya tinggal duduk lagi dengan meja si UDesk Pro yang versi 2 ini. Oke, segini aja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi, detail produk-produk kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Nanti saya akan list satu persatu. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.